Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini, saat kita merasakan nikmat besar berupa kesempatan mendatangi rumah Allah, mendatangi masjid yang merupakan tempat terbaik. Sekedar berada di masjid sudah merupakan kebaikan besar. Apalagi kita diizinkan untuk menegakkan salat berjamaah yang disertai dengan zikir dan doa, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan nikmat besar lainnya, berada dalam majlis ilmu. Kalau kita pergi haji atau umrah, kalau kita sudah sampai di Masjid Nabawi, maka orang-orang berlomba-lomba supaya bisa berada di satu tempat di Masjid Nabawi. Namanya Raudhah. Raudhah artinya taman, kebun. Kenapa orang sampai berlomba-lomba mau sholat, mau berzikir, mau berdoa di Raudhah itu? Karena Nabi bersabda, "Ma baina mimbari wa baiti raudhatum mir riyadil jannah." Antara mimbarku dengan rumahku, rumahnya Nabi sampai masjid sebelah kanan. Antara mimbar dan rumahku adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Karena hadis inilah, makanya kaum muslimin kalau sampai di Masjid Nabawi mau sholat di situ, supaya dengannya diharapkan bisa berada di taman surga di akhirat. Ingin berdoa, berzikir di situ. Hanya tempatnya sempit, antriannya jutaan, jadi diatur antri. Itu Raudhah. Tapi ketahuilah jamaah, ada juga Raudhah selain itu. Dan Nabi juga yang mengatakannya sebagai Raudhah, taman-taman surga. Apa itu? Majlis ilmu. Tempat-tempat yang di dalamnya kita mendengarkan ilmu untuk mengenal kebesaran Allah, untuk mengenal kemuliaan Allah, untuk mengenal ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga Raudhah. Nabi mengatakannya sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Karena itu bersemangat untuk sholat di Raudhah
di Masjid Nabawi harusnya bersemangat pula untuk berada dalam majlis ilmu. Sebab kedua-duanya Nabi yang bilang sebagai raudhah, taman surga. Karena itu kita yang diizinkan untuk berada di tempat seperti ini, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala guna mengingat Allah, untuk membesarkannya, untuk memuliakannya, untuk mempelajari agamanya, untuk mengenal petunjuk-petunjuk nabinya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berada pada kesempatan-kesempatan seperti ini adalah nikmat besar, kemuliaan besar yang hendaknya senantiasa kita jaga, kita syukuri. Beruntunglah mereka-mereka yang menjadi sebab terselenggaranya majelis ini, yang mengurus, yang mengizinkan, yang menyiapkan tempat, dan siapapun yang terlibat dalam terselenggaranya kebaikan besar ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai majelis ilmu disebut sebagai raudhah, taman dari taman-taman surga? Padahal kalau kita masuk di majelis ilmu tidak ada taman. Kalau taman kan nia pokok rambutanna, nia langsatna, nia durianna, ada kolam-kolamnya, jukuna, taman. Kenapa sampai majelis ilmu disebut taman dari taman surga? Karena berada dalam majelis ilmu seperti berada dalam taman. Pernah pusing-pusing ke? Tanggalih ulun tak? Tenak jaina permasalahan di kantor kah? Atau di desa kah? Kemudian kita, jangan lu pikirkan itu. Mau pergi dulu ke taman, pergi ke tempat kebun. Masuk ke situ, menikmati kebun-kebun, keindahan bunga. Maka apa? Hilang pusing-pusingnya, hilang susahnya. Keluar dia damai, bahagia. Itu taman. Majelis ilmu persis seperti itu. Majelis ilmu persis seperti itu. Kita punya kesulitan, punya permasalahan, masuk majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka hati longgar. Kita akan diberi kebahagiaan, diberi ketenangan, sehingga keluar dari majelis ilmu terasa perbedaan berada di taman ilmu dengan berada di luar. Yang kedua, kenapa sampai majelis ilmu disebut sebagai taman-taman surga? Karena kebun surga itu dibangun oleh apa yang kita dapat dalam majelis-majelis ilmu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Ibrahim, Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Babattu salangku. Nabi Ibrahim titip salam untuk kita. Sebab umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu umat istimewa. Umat yang paling hebat, paling dimuliakan dari semua umat. Sampaikan salamku kepada umatku dan beritahu umatmu bahwa surga itu qi'an,
Kebun surga itu, kata Nabi Ibrahim, qi'an, tanah lapang yang luas. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, lapangan saja, luas. Wa ghirasuha, tanamannya, bangunannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi Ibrahim, tanamannya adalah subhanallah. Siapa yang punya subhanallah, memperbanyak subhanallah, oh banyak nanti pohonnya di sana. Allahu akbar. Siapa yang hebat Allahu akbarnya, banyak Allahu akbarnya, oh banyak di sana pohonnya. Banyak di sana kebunnya. La ilaha illallah, subhanallah, itu tanamannya. Sehingga kebun di surga, itu harus diupayakan dengan bertasbih subhanallah, dengan bertahlil la ilaha illallah, dengan bertahmid alhamdulillah, dengan bertakbir Allahu akbar. 4 ini kita dapat melalui majlis ilmu. Dalam majlis ilmu kita dipahamkan apa batuanna la ilaha illallah. Kita pun mengerti, kita pun terima, kita pun ucapkan, kita pun amalkan, sehingga tertanam, tumbuh kebun di sana. Dikasih banyak, ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Melalui majelis ilmu kita dipahamkan apa arti Allahu Akbar. Kita pun terima, kita pun bertakbir Allahu Akbar, kita amalkan dalam keseharian Allahu Akbar. Sehingga apa? Kita menanam, kita berkebun, kita membangun. Kita membangun villa, istana, bangunan-bangunan hebat di surga. Kita membangun kebun-kebun di surga melalui la ilaha illallah, melalui Allahu Akbar, melalui subhanallah, melalui tahmid alhamdulillah. Dan itu makna dari kalimat-kalimat ini kita dapatkan melalui majlis-majlis ilmu. Makanya majlis ilmu apa? Taman-taman surga. Sebab melalui majlis ilmu kita sebenarnya mempersiapkan kebun. Dan kebun di sana jamaah, satu jengkal di sana, satu jengkal di sana, tidak ada artinya dengan seluruh tanah yang ada di Takalar. Seluruh tanah yang ada di Indonesia, seluruh tanah yang ada di dunia, tidak ada artinya satu jengkal di sana. Tetapi jangankan tanahnya, ini lengkap dengan bangunannya, lengkap dengan kebunnya, lengkap dengan sungainya, lengkap dengan fasilitasnya, lengkap dengan pasangan-pasangannya, pelayan-pelayannya, lengkap dengan seluruh kenikmatannya. Kita bisa dapatkan. Yang penting kita jujur ingin mendapatkannya. Betul-betul terima la ilaha illallah. Betul-betul terima Allahu Akbar. Betul-betul terima subhanallah. Betul-betul terima alhamdulillah. Terima kalimat-kalimat ini. 4 kalimat kata Nabi. Ini 4 kalimat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat yang terserah kita mulai dari mana. Kita mau bilang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, atau Allahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah. Terserah, dicampur-campur ini, mau di depan, di akhir 4 ini sama saja. Yang penting adalah
saat kita bilang subhanallah, isengi batuan. Saat kita bilang Allahu Akbar, betul-betul tertanam di dalam hati. Saat kita bilang la ilaha illallah, betul-betul kita cintai. Kita cintai itu kalimat. Kita betul-betul tanamkan di dalam hati. Saat kita bilang alhamdulillah, maka apa? Kita betul-betul siap melaksanakan kalimat-kalimat ini. Isilah kalimat ini. Gampang sekali. Tak perlu tenana sulit doa tahu. Kalau sekarang beli tanah, mana niat duit nak tahu? Mengurus lagi poin. Ngurus aneh. Ampa pun nalek mami ribal lek bami surat-surat na. Ampa ternyata 2 sertifikatnya. Pogek megi. Asibak je gising. Tapi kalau di sana tidak perlu semua itu. Yang diperlukan adalah kejujuran. Jujur. Betul-betul mau. Betul-betul mau. Jujur. Menginginkan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hari akhirat. Hadza yaum yanfa'us sadiqina sidquhum. Kata Allah, an-nalwa, hari kiamat ini. Di hari kiamat Allah bilang, an-nalwa adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur yang akan memberi manfaat. Jujur. Yang jujur. Jujur sebagai hamba Allah. Jujur sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Jujur sebagai kaum muslimin. Jujur dalam la ilaha illallah. Jujur dalam subhanallah. Jujur dalam alhamdulillah. Jujur dalam Allahu Akbar. Jujur dalam solatnya. Jujur dalam puasanya. Jujur dalam haji dan umrahnya. Jujur dalam zakat dan sedekahnya. Jujur dalam silaturahimnya dan membantunya. Jujur dalam seluruh amalannya. Itulah yang bermanfaat. Kejujuran. Jujur artinya di dalam di dalam di mulut perbuatannya itu jujur. Di dalam tertanam la ilaha illallah, di mulut la ilaha illallah. Perbuatannya betul-betul menunjukkan la ilaha illallah. Jujur menerima la ilaha illallah, pasti masuk surga. Semakin banyak la ilaha illallahnya, semakin banyak bangunannya, semakin banyak kebunnya. Gratis jemaah. Baru mahalnya ini harta. Hebatnya. Mau berapa luasnya? Tergantung berapa yang kita inginkan. Semakin banyak kita inginkan, harus semakin banyak la ilaha illallahnya. Harus semakin jujur. Ingka mato ding pun lamun-lamun ki. Petani yang jujur, petani yang apa? Yang membuktikan bahwa kayaknya saya sudah panen ya. Lihat nih, ambangun mak bala kupasiko oleh anakku Dari itu semuanya, itu jujur namanya. Betul-betul terbukti. Demikian pula yang jujur sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia buktikan, dia pelajari, dia dalami, dia geluti, dia pahami, terus menerus. Gagal, dia pahami lagi. Gagal, dia pelajari lagi. Terus dia lakukan perbaikan. Kemudian dia lakukan, dia upayakan, terus seperti itu. Sampai akhirnya berhasil. Ketika berhasil, dia pertahankan, dia tingkatkan, terus seperti itu. Ada hambatan, ada kendala, dia hadapi, dia sabar di atasnya. Sebab itulah jadi petani. Jangan jadi petani kalau tidak mau apa jeko. Mau jadi petani tapi modal tanah saja, tinggal panen. Tidak mungkin, harus diolah dulu. Siapkan pengairannya, lola pembenihannya,
beli bibitnya, tabur. Itu pun tidak langsung tumbuh. Ditunggu ini benih. Ditabur juga, ditumbuh, belum tentu tumbuh. Punanya balau atau siso. Kalaupun sudah dibenih, harus disiapkan lagi tanahnya, digarap dulu, dipersiapkan dan seterusnya, baru kemudian ditanam. Setelah ditanam langsung berhasil? Tidak. Harus dipelihara, dijaga airnya, pupuknya, semprotannya. Kemudian, terus sampai begitu muncul di atas, harus lebih dijaga lagi airnya, diperhatikan. Khawatir nanti saat kita mau panen, tikus yang panen. Atau karena kurang pupuknya, akhirnya mudah roboh. Harus terus dijaga, diperhatikan, sampai akhirnya berhasil. Bisa dimakan, bisa dibelanjakan untuk anak istri dan seterusnya. Disimpan-simpan, bisa dipakai untuk haji, umrah, Masya Allah. Ini jujur sebagai petani. Kalau kita sebagai petani sangat paham bahwa orang yang jujur sebagai petani itu yang berhasil, maka seperti itu pula harus kita pahami yang jujur sebagai hamba Allah itu saja yang berhasil. Yang jujur sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam itu saja yang berhasil. Yang jujur sebagai kaum muslimin itu saja yang berhasil. Bagaimana jujur? Betul-betul dia pelajari, betul-betul dia dalami, betul-betul dia yakini, betul-betul dia praktekkan, betul-betul dia amalkan. Dan diantara tanda-tanda orang yang berhasil, dia berbagi ilmu. Berhasil loh. Nah, tahu rahasianya, resepnya supaya jagungnya bisa tambah banyak. Pakai ini, kau pakai ini, pakai ini. Dia sudah pengalaman di situ. Dia bagi sama teman-temannya. Maki konen. Itu tanda petani yang berhasil. Demikian pula seorang muslim, yang jujur sebagai hamba Allah, dia pelajari apa hak-haknya Allah, apa yang harus saya imani sehubungan dengan beriman kepada Allah, bagaimana nama dan sifat Allah. Dia pelajari, kemudian dia yakini, dia amalkan, dia buktikan, dia sholat, dia puasa dan seterusnya di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi dan Rasulnya. Selanjutnya apa? Dia berbagi. Dia ajak anak istrinya, dia ajak kerabatnya, ayo sembahyang ki, puasa ki, nganu ki, bangga. Dia ajak orang juga. Akhirnya apa? Karena dia mengajak orang apa? Ilmunya semakin tertanam, keyakinannya semakin dijaga, pahalanya semakin dipelihara oleh Allah. Karena dia jaga. Itu sebab berkah. Mau tanaman kita semakin berhasil, mau tanaman kita semakin berberkah, jangan kikir berbagi dengan sesama petani. Itu rahasia itu. Biasanya orang berpikir, nacak-kocak kue nunna. Tak pun nesenyan weh. Tapi tentu gawe. Padahal justru saat kita kasih orang, turun pertolongan Allah, berkah. Berberkah itu. Lihat hitung-hitungnya, harusnya hitung-hitungnya seperti ini. Kalau kita jadi sebab hasil panennya dengaco semakin meningkat, kita jadi sebab ilmu kita dipakai, teknik pemupukannya kita dipakai, meningkat hasil panennya, maka apa? Kita juga dapat pahala dari semua hasilnya. Kalau dengaco dengan hasil jagungnya menyumbang, kita juga dapat pahala sumbangan. Rekan-rekan, kita belum keluar ini, tapi sudah dapat pahala sumbangan. Dia kasih anak istrinya, kita terlibat juga pahala itu. Banyaknya kebaikan dengan berbagi ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sebagai kaum muslimin, hendaknya
kita betul-betul pandai menjaga kebaikan besar ini, nikmat besar ini dengan cara jujur di atasnya. Ketahuilah, uraian jujur itu adalah jujur dalam mengilmuinya. Yang kedua, jujur dalam mengamalkannya. Yang ketiga, jujur dalam berbagi menyampaikannya. Yang keempat, jujur dalam bersabar di atasnya sampai malaikat kematian datang menjemput. Ini 4 kunci kejujuran, kunci keberhasilan. Ilmui supaya semakin teryakin, amalkan supaya lahir kebaikan, dakwahkan, sampaikan supaya semakin kuat dan semakin berberkah, semakin tersebar kebaikan. Selanjutnya, sabar di atas ini, terus ilmui, yakini, terus amalkan, terus dakwahkan, terus seperti itu. Sampai apa? Sampai malaikat kematian datang menjemput. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah. Allah bersumpah. Tak tanggung-tanggung ini. Kalau disebut dalam Al-Quran, maka itu artinya perkara besar. Tapi kalau sudah sampai disebut dalam Al-Quran dan Allah sumpahi lagi, maka ini perkara besar-besar. Perkara besar yang paling besar. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran dan Allah sumpahi lagi. Supaya kita betul-betul pahami, supaya kita betul-betul perhatikan, supaya kita betul-betul mengerti apa sumpah Allah. Wal 'ashr, demi waktu, demi masa ini. Termasuk makna al-'ashr, waktu sore. Sebab waktu sore, waktu banyak orang lalai. Sehingga kalau yang banyak orang lalai dia bisa jaga, maka waktu yang lain insyaallah taala lebih mudah dijaga. Demi waktu ini, innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia betul-betul dalam celaka. Ini ayatnya nih, sampai di sini ayatnya, ini maknanya. Sungguh, demi, Allah berfirman, demi masa. Sungguh seluruh manusia. Al-insan di sini artinya seluruh manusia. Kita masuk di dalamnya. Jadi ayat sampai di sini kita masuk. Sungguh demi masa, sungguh seluruh manusia. La, betul-betul. La di situ bermakna betul-betul. Fi, dalam. Kalau dalam tidak bisa keluar, di dalam. Usrin, rugi. Ditanwin, pakai tanwin. Usrin, yang menunjukkan ruginya sangat mengerikan. Dalam Al-Quran, alif lam bertanwin atau tidak, itu semuanya punya makna. Tapi dipelajari yang paham, kita bisa paham lebih. Sungguh seluruh manusia betul-betul pasti dalam kerugian besar. Kalau ayatnya sampai di sini jamaah, kalau ayatnya sampai di sini, ayatnya keselamatan. Pasti celaka semuanya. Tapi kita bersyukur. Ayatnya berlanjut. Illa, kecuali. Kecuali. Begitu muncul kecuali, maka apa? Pikiran orang langsung, saya mau. Pasti mau ke sana itu. Ini seperti, ini kondisinya, ini ayat seperti orang dalam rumah, ini dalam tempat, ruangan, tertutup, kemudian kebakaran di dalam. Kebakaran di dalam, tertutup ini.
Dalam rumah, kebakaran di dalam. Saat terjadi itu apa yang difikirkan orang? Bagaimana selamat? Bagaimana keluar? Iya. Begitu terbuka satu pintu, begitu terbuka satu pintu, maka gimana keadaan orang di dalam? Pasti berlomba untuk ke sana. Pasti berlomba untuk ke sana. Seperti itulah rasanya membaca ayat ini. Itu setiap ayat punya rasa. Ini yang banyak kita tidak punya. Kita baca, tapi kita tidak punya rasa. Kita tidak punya ilmu. Kita tidak punya sikap terhadap kandungan ayat. Akhirnya ayat-ayat Al-Quran banyak hanya sekedar jadi bacaan, tetapi tidak menjadi ruh dalam kehidupan. Tidak menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Ini coba kita pahamkan ini, coba dekatkan cara memahaminya. Surah Wal-Asri rasanya seperti itu. Orang dalam bahaya. Coba lihat, awalnya ayat apa? Sumpah. Allah sumpahi apa? Sumpah pasti celaka. Kalau Allah yang sumpahi pasti celaka, siapa yang bisa selamatkan? Celakanya lagi pakai sumpah, kemudian pakai inna, pakai al-insan seluruh manusia, pakai lam yang bermakna penguat, pakai fi yang bermakna lingkup, tidak bisa keluar, khusrin ditanwin lagi yang menunjukkan bahayanya sangat besar. Sehingga kalau kita baca ayat itu, wah, angapa bi? Begitu dibaca illa kecuali, langsung terbuka jalan keluar. Langsung terfokus ke sana. Kecuali siapa? Alladzina amanu. Langsung tangkap ini, jangan pernah lepas ini. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu apa? Nabi dia pelajari. Dia pelajari, dia pahami, dia dalami, dia yakini. Itu aman. Bukan sekedar dipelajari, hanya disimpan di otak, atau hanya disimpan di buku, hanya disimpan di HP, tapi tidak masuk di dalam hati, maka belum. Bagaimana teryakini? Yakin, tidak ragu. Ini ilmu. Ini jalan keselamatan yang pertama. Ilmunya teryakini. Illal ladzina amanu. Kecuali mereka-mereka yang beriman. Dia ilmui Al-Quran, dia ilmui hadits Nabi, dia pelajari yang datang dari Nabi. Untuk apa? Untuk dia yakini. Yakin artinya tidak ragu. Itu amanu, sanat appa'na. Tidak ada keraguan. Wa amilus solihat. Yang kedua, dan beramal dengan amalan soleh. Jadi yakin, kemudian dia amalkan. Sehingga lahirlah amalan soleh. Ini jalan keselamatan. Kalau sudah dua ini kita amalkan, kita pelajari, yakini, kita amalkan, maka kita sudah selamat. Tapi ternyata jalan keselamatan yang disebutkan dalam surah ini 4. Ada yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Menyempurnakan selamat. Wa tawasau bil haqq. Saling mengajak kepada kebenaran. Itu tadi, berbagi. Tidak cukup dia saja yang beriman dan beramal, tapi dia bagi, dia ajak juga saudaranya. Dia ajak juga, terkhusus apa? Yang dibawa tanggungannya, anaknya, istrinya, orang tuanya, dia ajak. Untuk apa? Untuk beriman, untuk beramal dengan amalan soleh. Sehingga apa? Sehingga semakin banyak kebaikannya, semakin bagus ilmunya, semakin berberkah kuat keyakinannya, semakin berberkah amalannya. Kalau kita sudah miliki ini, maka tinggal miliki kuncinya yang keempat. Wa tawasau bis sabar. Saling memberi nasihat untuk bersabar. Bersabar di atas apa? Bersabar dalam belajar supaya teryakini. Bersabar dalam beramal supaya semakin lahir amalan soleh. Bersabar dalam berdakwah menyampaikan. Terus dia bersabar sampai apa?
sampai malaikat kematian datang menjemput. Jadi bisa dibilang sabar kunci dari 4 ini. Niat tahu, dapat pelajari, sangat dalam ilmunya, tetapi dia tidak sabar dalam mempelajarinya. Akhirnya ilmu itu dia tinggalkan. Tidak ada artinya. Padahal sudah S1, S2, S3, jurusan tafsir lagi. Tapi kutus sambayang. Berarti apa? Banyaknya itu ayat untuk sholat. Kenapa tidak bisa sholat tidak? Berarti belajarnya bukan untuk diyakini. Hilang berkah ilmu. Yang diinginkan adalah bagaimana teryakini, tertanam kuat. Dan sabar di atasnya. Dijaga itu ilmu. Sebaik-baik penjagaan ilmu adalah amalkan itu ilmu. Kalau ilmu diamalkan, maka itu terjaga, semakin tertanam, semakin kuat. Bahkan apa? Saat kita mengamalkan sesuatu, bertambah ilmu. Itu namanya ilmu ilham. Ilmu yang diberi saat kita beramal. Makanya kadang kalau di pertanian, kadang insinyur pertanian, ini insinyur pertanian ini, dia sebagai penyuluh pertanian lagi, tapi ilmunya petani justru lebih banyak. Sebab insinyur pertaniannya ilmunya dari mana? Dari dosen juga yang tidak pernah bercocok tanam. Hanya sekedar masuk penelitian selesai. Tapi petani langsung kerja. Caranya menanamnya dia bajak, dia ini sampai dia makan. Saat melakukan proses ini, petani itu punya ilmu yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang di kampus. Makanya para penyuluh pertanian supaya ilmunya semakin hebat, itu dia datangi petani apa? Petani berpengalaman. Dia datangi itu. Bagi pengalamanmu di atas semua. Sebab itu apa? Ilmu tidak bisa didapat di kampus. Ilmu itulah yang melahirkan penelitian lebih jauh. Kadang lahir penelitian baru. Itu justru didapat dari apa? Ilmu pengembangan petani. Sebab ada yang muncul, ada ilmu yang muncul saat kita mengamalkan. Kita belajar tentang solat. Kita ambil misalnya kitab tentang solat yang hadis-hadisnya sahih sudah Masya Allah dari para ulama, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya kita pelajari, sudah diterjemah bahasa Indonesia, diajarkan lagi sama guru, kita pelajari, kita hafal, Masya Allah sudah tahu, pokoknya sudah kuasai ini buku. Tapi saat kita solat, ilmunya pasti bertambah. Ada ilmu yang tidak bisa disebut di buku, hanya didapatkan saat diamalkan. Jadi saat kita amalkan itu ilmu, kita akan semakin berilmu, semakin kuat ilmunya. Ilmu yang seperti ini namanya ilham. Ilmu yang seperti ini kadang tidak bisa ditulis, bahkan tidak bisa diungkap, hanya bisa dirasakan. Kalau kita sudah mampu amalkan, maka cara yang paling hebat selanjutnya untuk menjaga ilmu supaya keimanan semakin kuat adalah dengan mengajarkannya. Kita ajarkan itu ilmu. Saat kita ajarkan itu ilmu, maka ilmu kita semakin kuat, semakin bertambah, semakin berberkah dan semakin banyak pahalanya. Ajarkan itu ilmu, sampaikan itu ilmu, terkhusus kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi bukan hanya suruh supaya kita selamat, tapi Allah suruh apa? Selamatkan juga anak istri.
Itu tanggung jawab. Kalau tidak mau seperti ini, ya tidak usah jadi bapak, jomblo terus saja. Kalau jomblo terus, tak bulinta kita wah. Tapi kalau mau punya pasangan, harus ikut aturan Allah. Siap menjadi sebab pasangannya, turunannya jadi orang-orang yang selamat juga dari api neraka. Untuk itu, kita dulu yang harus berilmu, amalkan, kemudian ajarkan. Hingga semakin kuat. Nah, selanjutnya miliki apa? Miliki yang keempat, sabar di atasnya. Siapa yang bisa wujudkan empat ini, betul-betul jujur di atasnya, maka disitulah kejujuran yang sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat penduduk surga masuk ke dalam surga, maka para malaikat yang menyambut penduduk surga menyambut mereka dengan satu salam. Lihat salamnya disebut dalam Al-Quran. Para malaikat sambut penduduk surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan total, keselamatan besar untuk kalian dengan sebab kesabaran kalian. Dengan sebab kesabaran kalian. Bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Tunggu surga ini adalah senikmat-nikmat tempat kembali. Coba lihat jamaah, dia punya iman dalam beragam uraiannya, dia punya amalan dalam beragam bentuknya, dia punya dakwah dalam beragam tempat dan caranya, tapi ternyata sambutan salamnya satu, salam sabar. Kenapa tidak disambut dengan salam yang lain? Selamat karena kamu sudah begini, karena kamu begini, karena kamu begini. Kenapa hanya disambut dengan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian dengan sebab kesabaran kalian. Kenapa? Karena sabar kuncinya. Sabar kuncinya. Sabar itu kunci. Ada orang sudah mau mempelajari agamanya, membaca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu, dengar ceramah-ceramah agama. Dia mau belajar, dia semakin mau mendekat kepada Allah, dia semakin mau mempelajari agamanya, dia mau sholat yang, dia mau beriman yang benar, dia mau puasa yang benar. Betul-betul dia sudah mulai. Maka ini menjadi kebaikan besar. Tapi kalau dia tidak sabar, tidak sabar, bisa hilang. Bahkan ada orang yang ilmunya sudah sangat hebat, tapi dia tidak sabar berada di atas ilmu ini. Dia tinggalkan ilmunya, terjatuh ke dalam kelalaian. Akhirnya ilmu terlupakan. Tidak sabar, harus sabar. Jadi sabar itu menjaga ilmu. Amalan kita, biar sedikit amalan, tapi terus menerus. Sabar kita jaga ini terus menerus. Maka dia akan apa? Jadi amalan yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Afdalul ayyam, afdalul a'mal, ahabbul a'mal ila Allah, madama sahibuhu. Seafdal amalan di sisi Allah, adalah amalan yang orangnya lakukan terus menerus. Sabar terus menerus. Sabar terus menerus. Semakin kuat, semakin kuat, baru dia tambah lagi satu. Tambah lagi amalan selanjutnya. Ada orang yang beramal, semangat beramal, semangat, tapi tidak sabar. Akhirnya apa? Ditinggalkan sampai dia tinggalkan semuanya. Beramal jamaah yang diinginkan adalah beramal harus di atas ilmu, dan beramal itu harus terus menerus, sabar di atasnya. Ini beramal.
Mulai dari yang paling wajib, kemudian yang wajib selanjutnya, setelah yang wajib datangkan yang sunnah juga berjenjang. Ada yang sunnah tapi pahalanya lebih besar. Sama-sama sunnah, tapi yang satu lebih besar pahalanya, maka yang satu lebih besar pahalanya dulu yang dipertahankan. Kemudian selanjutnya yang sunnah selanjutnya. Ini perlu ilmu. Jadi seiring dengan bertambahnya ilmu, bertambah amalannya. Dia sabar di atasnya. Terus dia dakwahkan. Oh, kalau sudah masuk dalam dakwah, oh di situ harus lebih bersabar lagi. Sebab kalau dalam dakwah banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang menentang, banyak orang yang berhadapan dengan kita, harus sabar di atasnya. Dai harus sabar. Sebab jalan dakwah adalah jalan yang memang penuh duri dan rintangan. Tidak boleh tidak. Harus bersabar. Jalan dakwah itu jalan kesabaran. Jadi sabar kunci semuanya. Kalau kita sabar terus sampai malakul maut datang menjemput, maka jadi kebaikan besar. Kita sabar solat, terus kita pelajari, terus kita yakini, terus kita permantap ilmu tentang solat yang kita sudah dapat dari Al-Quran dan Sunnah, kita sampaikan kepada anak istri. Terus kita mantapkan solat kita, tambah solat-solat sunnahnya, mantapkan solat-solat yang memperhebat solat wajib. Terus perhebat solat kita, bersabar sampai malakul maut datang menjemput. Sehingga akan menjadi apa? Sebab kebaikan besar dunia, alam barzah dan akhirat. Di akhir ceramah saya ingin ingatkan diri saya dan kepada jamaah satu hal yang harus bersama dengan kesabaran. Tanpa ini tidak mungkin bisa bersabar. Apa itu? Ilmu benar yang teryakini. Orang yang bisa sabar solat, kalau dia punya ilmu yang benar tentang solat dan dia yakini ilmu itu, ini yang bisa sabar. Semakin kuat keyakinannya, semakin kuat keyakinannya terhadap solat, maka semakin sabar. Ilmu, terus dia ilmui solat itu, dia pelajari itu solat, sehingga semakin kuat keimanannya, ke acara solatnya, prinsip-prinsip solatnya. Solat jamaah ilmunya sangat banyak. Mulai dari berniat, di situ kedahsyatan solat, berwudunya, doa setelah wudu, adab-adab sampai ke masjid, masuk ke masjid, bertakbir, Allahu Akbar, ilmunya panjang, luas. A'udzubillahi minasy doa iftitah, banyak macam ilmu di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat dalam Al-Quran itu punya ilmu-ilmu yang harus terus kita pelajari, kita perhebat. Luas sekali. Suratul Fatihah itu ilmunya 1000 tahun. 1000 tahun Allah beri kita gali terus kandungan suratul Fatihah, tidak cukup. Sampai 1000 tahun lagi, tidak cukup. Kalau orang tahu kehebatan keluar biasaan mutiara yang ada dalam suratul Fatihah, masalahnya kita jamaah, kita kurang tahu kehebatannya, sehingga kita baca saja, tidak mau dalami. Coba kita dalami, maka sangat luar biasa luasnya itu suratul Fatihah. Yang dibaca imam kita tadi, salat maghrib, amanar rasuluh, itu bergandengan dengan suratul Fatihah. Kalau kita punya ilmunya, amanar rasul dengan suratul Fatihah, lihat ilmunya. Saat turunnya ini ayat, Nabi mengatakannya sebagai cahaya. Malaikat yang turun mengatakannya sebagai cahaya. Malaikat yang turun, malaikat yang tidak pernah turun, itu yang turun melalui pintu yang tidak pernah dibuka di langit, harus melalui pintu itu sampai kepada Nabi. Dia katakan, berbahagialah engkau ya Muhammad terhadap dua cahaya, suratul Fatihah dengan ayat terakhir suratul Baqarah. Selanjutnya dia katakan, tak satu pun ayat yang kamu baca dari dua ini kecuali pasti sudah dikabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, doa suratul Fatihah itu setiap dibaca pasti dikabulkan. Amanah Rasul banyaknya doa di situ. Banyaknya doa di situ.
Mulai dari pertengahan sampai terakhir, doa semuanya. Itu setiap doanya, faghfirli fa'fu anna warhamna, seluruhnya sudah dikabulkan. Kalau kita punya ilmu itu, yakin betul, dan jangan ragu. Setiap kita baca, pasti dapat rahmat, pasti dapat ampunan, pasti dapat muafah, pasti dapat pertolongan, pasti semakin dikuatkan, pasti itu. Setiap kita baca ihdinas siratal mustaqim, pasti dapat hidayah, yakin itu. Kalau kita yakin ini, pasti kita baca itu. Kita semakin jaga itu. Tapi kalau ragu, jadi bacaan lepas saja. Jadi, orang bisa bersabar kalau apa? Punya ilmu. Dan kalau dua ini terkumpul, terus dia berilmu dan terus dia bersabar dalam berilmu, berkeyakinan dan beramal serta berdakwah, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan sampai ke derajat tertinggi dalam beragama. Dalilnya, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami pun mengangkat mereka menjadi apa? A'immah, imam-imam, orang yang tertinggi dalam beragama, yahduna bi amrina, yang senantiasa memberi petunjuk dengan petunjuk-petunjuk kami. Kapan? Lihat, Allah jelaskan. Kapan mereka diangkat menjadi orang yang tertinggi dalam beragama? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar. Satu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yuqinun, terus yakin. Terus dia pelajari, tanam. Dia pelajari, dia yakini. Dia pelajari, yakin. Itu terus. Yang seperti ini jamaah, semuanya bisa didapatkan, terserah turunan siapapun, dari manapun juga, apapun sekolahnya, yang penting terus belajar dan sabar di atasnya, maka akan sampai ke derajat yang tertinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang terus-menerus belajar untuk meyakininya, terus-menerus beramal untuk meraih kesalehan amalan, dan mendakwahkan ilmu ini guna meraih keberkahan serta bersabar di atas kebaikan besar ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Allahumma arzuqna as-sabr wasyukr wa amitna ala dhalik innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid, ketua masjid, imam kita, dan orang-orang tua kami, para jamaah yang berada di masjid ini. Jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberi kepada kami, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.